Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Agil Meilani, biasa dipanggil Adel. Saya merupakan mahasiswi Farmasi Unsud semester 6 yang sedang melaksanakan praktek belajar lapangan di Apotek NHBJ. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan informasi-informasi penting terkait dengan kontrasepsi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu kontrasepsi. Kontrasepsi adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan atau mencegah bertemunya sel sperma dengan sel telur. Nah, kontrasepsi ini terdiri dari dua macam atau dua jenis, yaitu hormonal dan non-hormonal. Kontrasepsi hormonal contohnya seperti KB suntik, KB pil, dan spiral yang mengandung hormon. Sedangkan kontrasepsi non-hormonal contohnya seperti kondom, spiral yang tidak mengandung hormon atau IUD, ibu menyusui, dan metode kalender atau menghitung masa subur. Nah, ada juga istilah metode kontrasepsi alami. Apa saja contohnya? Yang pertama ada metode kalender atau menghitung masa subur. Namun ada syaratnya, siklus menstruasinya harus teratur, karena jika terdapat gangguan haid, maka masa suburnya akan sulit untuk diprediksi. Oleh sebab itu, metode ini menjadi kurang efektif dan sudah mulai ditinggalkan. Metode kontrasepsi alami yang kedua ada metode amenorrhea laktasi atau ibu menyusui. Syaratnya harus ASI eksklusif tiap 3 jam atau 8 kali sehari selama 6 bulan. Nah, setelah masa itu terlewati, harus diganti dengan metode kontrasepsi lainnya. Lalu bagaimana sih sebenarnya tips untuk memilih metode kontrasepsi yang cocok? Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu seperti menyesuaikan kebutuhan, fase kehidupan, gaya hidup, dan kondisi kesehatan atau kondisi medis. Yang pertama ini ada fase kehidupan. Fase ini dibagi menjadi 3, yaitu usia di bawah 20 tahun, usia 20-35 tahun, dan usia 35 tahun ke atas. Nah, usia di bawah 20 tahun ini dianjurkan untuk menunda kehamilan. Maka dari itu, gunakanlah metode kontrasepsi dengan jangka pendek dan pilihlah kontrasepsi yang apabila dihentikan, itu masa kesuburannya akan cepat kembali. Seperti pil, kondom, dan IUD atau spiral. Dan hindarilah KB suntik, karena ketika KB suntik digunakan dalam jangka waktu panjang, apabila dihentikan, itu masa kesuburannya akan kembali dengan lama. Fase berikutnya yaitu usia antara 20-35 tahun. Pada fase ini disebut-sebut sebagai masa reproduksi yang sehat. Maka dari itu kita harus memperhitungkan jarak kehamilan, yaitu jarak antara kehamilan yang satu dengan kehamilan berikutnya. Idealnya adalah 2-4 tahun. Jadi, jika ingin hamil dengan jarak 2 tahun, maka gunakanlah kontrasepsi jangka pendek seperti pil, kondom, atau suntik. Namun, jika ingin menunda kehamilan dengan jarak 3 tahun atau lebih, gunakanlah spiral atau IUD maupun susuk atau implan 3 tahun. Fase yang ketiga yaitu usia 35 tahun ke atas. Pada fase ini dianjurkan untuk mengakhiri kehamilan. Jadi pilihlah kontrasepsi jangka panjang seperti implan atau susuk, IUD atau spiral, suntikan, atau jika bersedia menggunakan kontrasepsi permanen seperti vasektomi dan tubektomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai kontrasepsi. Yang pertama, katanya mengonsumsi pil KB dapat membuat gemuk? Jawabannya adalah tidak. Memang, mengonsumsi pil KB pada zaman dahulu dapat membuat gemuk karena dosis estrogennya masih terlalu tinggi, sehingga mempengaruhi kinerja ginjal dalam penyerapan air maupun natrium dan dapat tertimbun di dalam tubuh. Namun, formulasi pil KB pada zaman sekarang sudah berbeda, yaitu dosis estrogennya diturunkan dan ada penambahan progesteron, yang mana sifatnya adalah anti penyerapan air dan natrium, sehingga tidak usah khawatir lagi akan takut gemuk. Yang penting pola makan kita dijaga dengan teratur. Yang kedua, katanya spiral bisa berpindah-pindah tempat sampai ke usus. Itu adalah mitos.
Memang, spiral dapat berpindah atau bergeser ke tempat lain, namun tidak sampai ke organ lain ya. Hanya di sekitar tuba falopi maupun mulut rahim. Akan tetapi, hal ini masih bisa diatasi. Yang ketiga, katanya penggunaan kontrasepsi dapat membuat rahim kering. Itu adalah mitos. Yang membuat rahim kering adalah penggunaan KB suntik 3 bulan dalam jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 2 tahun. Jadi kesimpulannya, kontrasepsi mana sih yang paling aman untuk mencegah kehamilan? Jawabannya adalah semua aman. Namun yang paling efektif menurut beberapa literatur adalah implan atau susuk, IUD atau spiral, dan KB suntik 3 bulan. Untuk pil, bagi yang bekerja atau kurang dapat teratur minum obat, maka efektivitasnya dapat menurun. Jadi kita sesuaikan lagi ya dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.